Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Yanti Sofi Makiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika. Perkenalkan, saya Tita Hidayati dengan NPM 192153082, mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Assurance Relevant Interest Assessment dan Satisfaction atau ARIAS berbantuan simulasi PET terhadap keterampilan proses sains pada materi gelombang cahaya. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian saya kali ini, yaitu yang pertama bahwasanya proses keterampilan proses sains ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran fisika. Hal ini sesuai dengan Suki Miniandari dan kawan-kawan dalam Muhammad Ali tahun 2018 menyatakan bahwasanya peranan pembelajaran fisika ini adalah untuk melatih peserta didik agar mampu menguasai pengetahuan, konsep, dan prinsip fisika, memiliki kecakapan ilmiah, dan memiliki keterampilan proses sains. Nah, kemudian pembelajaran fisika ini merupakan pembelajaran yang membutuhkan pembuktian atau verifikasi terhadap setiap konsep, hukum, prinsip, ataupun teori dalam fisika. Nah, makanya dalam proses pembelajarannya pun sebaiknya ditunjang dengan kegiatan eksperimen atau praktikum agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan praktikum ini dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik sehingga mereka dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan fisika dari hasil percobaannya. Selain hal itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fisika terkait proses pembelajaran di kelas, memperoleh informasi bahwasannya kegiatan pembelajaran fisika lebih cenderung melakukan pembelajaran di kelas dan hanya menekankan kepada matematis atau perhitungan daripada memahami suatu konsep melalui pengalaman nyata peserta didik. Nah, hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlaksanaan kegiatan praktikum di sekolah, yaitu hanya sekitar 40% dan masih tergolong rendah. Nah, hal ini dikarenakan karena fasilitas laboratorium di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya belum cukup memadai untuk mendukung seluruh kegiatan pembelajaran fisika yang diajarkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru kebanyakan menggunakan metode ceramah. Kemudian selanjutnya, permasalahan yang muncul yaitu bahwasannya sebagian dari peserta didik memiliki minat yang rendah dalam pembelajaran fisika. Nah, hal ini sesuai dengan kuesioner yang diisi oleh sebagian peserta didik, yaitu bahwasannya sebagian besar menyatakan bahwa mereka belum menemukan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan yang dapat menarik perhatian dan minat mereka dalam belajar. Nah, kemudian berdasarkan tes keterampilan proses sains yang telah dilakukan, peneliti juga memperoleh data bahwasannya aspek keterampilan proses sains fisika yaitu salah satunya mengamati, mengidentifikasi, memprediksi, menafsirkan pengamatan, serta mengkomunikasikan ini masih berada pada kategori kurang. Nah, data tersebut diperoleh dari hasil persentase aspek keterampilan proses sains yang terdapat pada tabel yang tertera pada layar. Nah, kurangnya percaya diri, minat belajar, serta rendahnya keterampilan proses sains peserta didik dalam pembelajaran fisika dapat diatasi dengan menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran ARIAS berbantuan simulasi PET. Nah, diharapkan nantinya mampu mengatasi permasalahan peserta didik yang masih rendah dalam keterampilan proses sains. Nah, kemudian materi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu materi gelombang cahaya. Nah, pemilihan materi ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru fisika, bahwasanya materi gelombang cahaya ini merupakan salah satu materi yang belum didukung dengan kegiatan praktikum nyata di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya dikarenakan kurang lengkapnya fasilitas di laboratorium mengenai praktikum gelombang cahaya ini. Nah, oleh karena itu, siswa tentunya membutuhkan representasi kegiatan praktikum secara virtual mengenai gelombang cahaya ini karena di sekolah hanya dijelaskan mengenai teorinya saja. Nah, kegiatan praktikum yang dipilih yaitu dengan menggunakan PET Colorado. Nah, kemudian pada materi gelombang cahaya ini, sebagian dari siswanya masih belum dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 76. Selanjutnya, agar penelitian ini lebih fokus dan lebih terarah, maka masalah pada penelitian ini terbatas kepada penerapan model pembelajaran ARIAS berbantuan simulasi PET, kemudian subjek penelitiannya hanya dibatasi pada siswa kelas 11 IPA 5 dan IPA 3 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kemudian materi yang diajarkan yaitu mengenai materi gelombang cahaya seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Kemudian indikator keterampilan proses sains yang dipilih dan diteliti yaitu mengenai salah satunya mengamati, mengidentifikasi, memprediksi, menafsirkan pengamatan, serta mengkomunikasikan.
Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adakah pengaruh model pembelajaran Assurance Relevant Interest Assessment dan Satisfaction atau ARIAS berbantuan simulasi PET terhadap keterampilan proses sains pada materi gelombang cahaya di kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ada definisi operasional. Nah, yang pertama ini ada Assurance Relevant Interest Assessment dan Satisfaction atau ARIAS. Ini merupakan model pembelajaran yang diawali dengan pemberian motivasi untuk menanamkan kepercayaan diri peserta didik. Nah, penerapan model ARIAS berbantuan simulasi PET ini berdasarkan 5 tahapannya, yaitu yang pertama ada Assurance atau menanamkan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang kedua ada Relevant, yaitu materi yang diberikan ini sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian yang ketiga ada Interest, yaitu memelihara minat dan perhatian siswa. Kemudian yang keempat ada assessment atau mengevaluasi pembelajaran, dan yang terakhir ada satisfaction atau guru memberikan penguatan dan pujian kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses sains ini adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada pendidikan abad 21. Nah, keterampilan proses sains ini merupakan proses penyelidikan ilmiah yang melibatkan kemampuan kognitif dan psikomotor untuk menemukan sebuah konsep. Nah, terdapat 10 indikator keterampilan proses sains. Yang pertama ada keterampilan mengamati, kemudian ada memprediksi, mengelompokkan, menafsirkan, merumuskan hipotesis, menggunakan alat atau bahan, menerapkan konsep, merencanakan percobaan, keterampilan mengajukan pertanyaan, serta mengkomunikasikan. Selanjutnya ada materi gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya ini merupakan materi pelajaran fisika kelas 11 IPA semester genap yang terdapat dalam kurikulum 2013 dan berada pada kompetensi inti KI.3. Dan kompetensi dasar dari materi gelombang cahaya ini adalah KD 3.10 atau pengetahuan, yakni menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Sedangkan pada kompetensi dasar KD 4.10 yakni melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran ARIAS berbantuan simulasi PET terhadap keterampilan proses sains pada materi gelombang cahaya di kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai tahapan model pembelajaran ARIAS berbantuan simulasi PET agar dapat digunakan oleh seluruh pelaku pendidikan demi kemajuan pendidikan, khususnya pada mata pelajaran fisika. Kemudian secara praktisnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama bagi sekolah, yaitu sebagai bahan masukan dalam memberikan kebijakan untuk memilih model pembelajaran yang tepat. Kemudian bagi guru, yaitu sebagai alternatif dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian yang ketiga bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan keterampilan proses sains fisika peserta didik. Dan yang terakhir bagi peneliti, yaitu mampu untuk menentukan, mempersiapkan, kemudian merancang suatu strategi pembelajaran, serta terlatih dan siap untuk terjun menjadi guru profesional. Lalu ada kajian pustaka. Yang pertama ada Assurance Relevant Interest Assessment and Satisfaction atau ARIAS. Ini menurut Khotimah dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa model pembelajaran ARIAS ini ialah kegiatan pembelajaran untuk menanamkan rasa percaya diri, pembelajaran memiliki relevansi dengan kehidupan, berusaha menarik minat, evaluasi, serta menumbuhkan rasa bangga siswa dengan memberikan penguatan terhadap siswa. Kemudian menurut Ali Muhammad tahun 2018 menyatakan bahwa model pembelajaran ARIAS ini mengutamakan pentingnya menumbuhkan dan memelihara rasa percaya diri dan menarik perhatian siswa dalam belajar. Selanjutnya, menimbulkan rasa bangga. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwasannya model pembelajaran ARIAS berbantuan simulasi PET adalah model pembelajaran yang menanamkan rasa percaya dan memberikan pengalaman nyata pada siswa dengan kegiatan praktikum sehingga dapat menarik perhatian dan memelihara minat siswa dalam belajar. Kemudian, media simulasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan simulasi PET Colorado. Nah, menurut Armita tahun 2019 menyatakan bahwasanya simulasi PET dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan proses sainsnya dengan melakukan praktikum secara virtual. Simulasi PET yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah wave interference. Nah, pada wave interference ini nantinya kita dapat menggunakan untuk mengetahui terkait materi interferensi, celah ganda, dan juga difraksi. Selanjutnya ada keterampilan proses sains. Nah, menurut Tritianto tahun 2012 dalam Nur Fitrah tahun 2021 menyatakan bahwasanya keterampilan proses sains merupakan keterampilan ilmiah yang utuh dan terarah, kognitif maupun psikomotorik, berfungsi sebagai wahana untuk menemukan sebuah konsep, prinsip, atau teori, mengembangkan konsep yang telah ada, ataupun memberikan penyanggahan terhadap suatu penemuan sehingga dapat menguatkan pemahaman tentang keterampilan proses sains tersebut. Kemudian menurut
Tafauglu dalam Rifatul Mahmudah dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa keterampilan proses sains dapat mendorong peserta didik untuk berperan aktif, menciptakan pembelajaran jangka panjang, membentuk jiwa seorang saintis dalam memecahkan masalah dan merencanakan eksperimen, dan mendorong peserta didik belajar mengaplikasikan sains. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasanya keterampilan proses sains merupakan kemampuan kognitif dan psikomotorik peserta didik dalam melakukan penyelidikan ilmiah dan penemuan sebuah konsep atau mengembangkan konsep yang sudah ada sebelumnya untuk mendukung pembelajaran sains dan menanamkan jiwa saintis dalam diri peserta didik. Kemudian pada kajian pustaka terdapat materi gelombang cahaya, di mana di sini ada pemantulan. Pemantulan adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan dan dapat terjadi pada permukaan yang kilap. Salah satu contohnya yaitu cermin. Kemudian yang kedua ada pembiasan, ialah peristiwa perubahan arah lambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain dengan kerapatan optik yang berbeda. Dan ada dispersi. Dispersi merupakan peristiwa penguraian cahaya monokromatik menjadi cahaya-cahaya polikromatik pada prisma lewat pembelokan. Kemudian selanjutnya ada diffraksi cahaya, ialah pelenturan cahaya pada saat suatu cahaya melalui celah, maka cahaya dapat terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat seperti cahaya baru. Sifat-sifat diffraksi pada cahaya dapat dibuktikan dengan melihat pola interferensi yang terjadi pada layar saat dipasang di belakang celah. Selanjutnya, interferensi cahaya. Interferensi cahaya ini adalah gabungan dua gelombang atau lebih. Nah, beberapa contoh terjadinya interferensi cahaya yaitu ada interferensi celah ganda dan interferensi pada lapisan tipis. Kemudian untuk polarisasi cahaya ini merupakan pengurangan intensitas karena berkurangnya komponen-komponen gelombangnya. Cahaya termasuk gelombang transversal yang memiliki komponen-komponen yang saling tegak lurus. Nah, komponen-komponen inilah yang dapat hilang saat terjadi polarisasi. Adapun untuk hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada Yeni Megalina dan Saripaganda Sinambela tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Model Arias Berbantuan Simulasi PET terhadap hasil belajar siswa, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran Arias berbantuan simulasi PET terhadap hasil belajar siswa yang disertai penilaian aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua, ada Husnul Khotimah dan kawan-kawan 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Arias menggunakan metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika. Bahwasannya terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Arias menggunakan metode eksperimen dengan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran direct instruction pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Dampal Selatan. Selanjutnya ada R.N. Maulina dan R. Kustijono pada tahun 2017 dalam jurnalnya menyatakan bahwa pembelajaran fisika dengan melakukan praktikum berbantuan media PET sangat efektif dan dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Kemudian ada Saripaganda Sinambela tahun 2019 dalam skripsinya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran Arias berbantuan simulasi PET terhadap hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa model Arias ini dalam pembelajaran fisika dapat didukung dengan praktikum simulasi PET, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel terikat yang diukurnya, yaitu keterampilan proses sains dan materi yang digunakan yaitu gelombang cahaya, serta diteliti pada peserta didik kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Baik, kemudian ada kerangka konseptual. Nah, berdasarkan tadi hasil studi pendahuluan yang telah dilaksanakan, mendapatkan informasi bahwasannya masih kurangnya keterampilan proses sains peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Nah, tentunya berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran fisika di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya ini, yaitu salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran Arias berbantuan simulasi PET. Nah, nantinya si peserta didik ini akan diberikan pretest, kemudian diberikan perlakuan yaitu penerapan model pembelajaran Arias bantuan simulasi PET dalam pembelajarannya, di mana sintaksnya ada 5, yaitu yang pertama ada assurance, yang kedua ada relevance, yang ketiga ada interest, yang keempat ada assessment, dan yang kelima ada satisfaction ya. Nah, untuk penerapan simulasi PET-nya nanti ini akan ada pada tahap interest, di mana pendidik akan menarik perhatian minat siswa dengan melakukan kegiatan praktikum secara virtual. Kemudian untuk aspek keterampilan proses sains yang diteliti ini, yang pertama ada mengamati, kemudian ada mengklasifikasi, meramalkan, kemudian ada menafsirkan pengamatan, dan juga mengkomunikasikan. Nah, setelah diberikan perlakuan, nantinya peserta didik akan diberikan post-test, kemudian nantinya hasil dari rangkaian kegiatan barusan itu nantinya akan dianalisis data dan kemudian diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Kemudian berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini
yaitu H0, tidak ada pengaruh model pembelajaran Arias berbantuan simulasi P terhadap keterampilan proses sains pada materi gelombang cahaya di kelas 11 IPA MA Negeri 1 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Kemudian HA, ada pengaruh model pembelajaran Arias berbantuan simulasi P terhadap keterampilan proses sains pada materi gelombang cahaya di kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya ada prosedur percobaan. Nah, yang pertama ada metode penelitian. Nah, pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kuasi eksperimen, di mana kuasi eksperimen ini merupakan jenis eksperimen yang memiliki kelas kontrol dengan tidak sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi eksperimen yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua ada variabel penelitian. Di sini ada variabel bebas, yaitu model pembelajaran Arias berbantuan simulasi PET. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu keterampilan proses sains peserta didik. Adapun untuk desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pretest post-test control group design. Adapun populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 IPA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya sebanyak 5 kelas dengan total 150 peserta didik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel populasi penelitian. Kemudian ada sampel. Nah, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Nah, setelahnya dilakukan pengambilan sampel, didapat bahwa dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu peserta didik sebanyak 2 kelas, yaitu kelas eksperimen, kelas 11 IPA 3, dan kelas kontrol, yaitu kelas 11 IPA 5. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data tes. Tes yang digunakan ini berupa tes keterampilan yang berbentuk esai dengan jumlah 15 soal. Lalu, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes keterampilan proses sains. Nah, tes keterampilan proses sains ini berfungsi untuk mengetahui ketercapaian indikator-indikator yang terdapat dalam keterampilan proses sains. Nah, tes keterampilan proses sains ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum diberi perlakuan atau pretest dan setelah diberi perlakuan atau post-test. Kemudian selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini yang pertama ada uji coba instrumen, meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menguji validitas instrumen, kita bisa menggunakan rumus yang tertera pada layar. Begitupun juga untuk uji reliabilitas ini kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus Alpha-Convex yang tertera pada layar. Kemudian teknik analisis data yang selanjutnya itu ada uji prasyarat, di mana meliputi adanya uji normalitas dan uji homogenitas. Terkait cara yang dapat dilakukan untuk pengujian normalitas dan uji homogenitas dapat dilihat pada layar. Lalu untuk teknik analisis data yang terakhir, ini ada uji hipotesis. Nah, nanti ketika sudah dilaksanakan uji hipotesis, ada ketentuan bahwa jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian sebaliknya, jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Di sini pada tahap perencanaan, peneliti yang pertama itu melakukan studi pendahuluan terhadap permasalahan yang ada dan studi literatur mengenai model pembelajaran Arias berbantuan simulasi PET. Kemudian yang kedua melakukan telaah kurikulum, yang ketiga menentukan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian, yang keempat pembuatan lembar kerja peserta didik, kemudian yang kelima pembuatan instrumen keterampilan proses sains, dan yang keenam membuat jadwal kegiatan pembelajaran. Lalu pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pretest, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model Arias berbantuan simulasi PET dan melaksanakan post-test. Dan pada tahap akhir, peneliti mengolah data hasil penelitian dan membandingkan hasil analisis data, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan. Kemudian ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan selama 8 bulan. Kemudian untuk tempat penelitiannya yaitu akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Ayupari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, presentasi proposal penelitian telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.